Oke, nah kemarin ada perkataan yang menarik seperti ini. Kawaki is the final villains. Nah, di episode 1 Boruto dulu kita diperlihatkan satu adegan di mana Kawaki dan Boruto bertarung di atas patung Hokage yang sudah hancur itu, dan bangunan-bangunan pun di sekitarnya juga dalam keadaan porak-poranda. Nah, entah apa dan siapa yang sampai membuat desa Konoha benar-benar hancur seperti itu. Perang dunia shinobi kelima atau justru dampak dari pertarungan Kawaki melawan Boruto itu sendiri? Who knows? Nah, karena ada yang sedikit cuplikan nih mengenai apa yang akan terjadi di masa depan Boruto itu nanti, banyak yang berspekulasi nih jika di masa depan nanti Kawaki akan menjadi jahat, dan bahkan nih ada pula spekulasi yang mengatakan jika Kawaki lah sang final villain di serial Boruto ini. Tapi ada pula yang berspekulasi jika Kawaki hanya dimanfaatkan oleh seseorang saja. Mungkin saja itu akan seperti kisah Naruto dahulu yang ternyata Zetsu hitamlah dalang dibalik semua kerusuhan-kerusuhan dan bahkan perang dunia shinobi keempat. Nah, itu akhirnya juga terjadi saat itu. Jika memang Kawaki menjadi jahat hanya karena dimanfaatkan, lantas siapakah dalang dibalik itu semua? Amado kah? Atau ada yang lain? Oke, kita diskusikan cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai Kawaki akan menjadi baik pada akhirnya, dan mungkin pula dia akan menjadi sosok villain besar. Oke, memang sudah banyak fakta-fakta yang membuktikan jika Kawaki di masa depan nanti pada akhirnya akan menjadi sosok villain. Salah satunya adalah rasa bencinya kepada Naruto itu. Pasal Naruto sudah terbukti lebih memilih Boruto daripada melindungi nasib dunia sendiri. Mungkin alasan salah satunya Kawaki ingin menghancurkan dunia shinobi karena menurutnya dunia shinobi penuh dengan kebohongan-kebohongan. Dari awal bertemu dan mulai dekat dengan Naruto, Kawaki menganggap jika Naruto adalah sosok yang lebih mementingkan semua orang dan berusaha untuk selalu melindungi semuanya orang di desanya. Namun pada akhirnya Naruto justru malah membiarkan ancaman besar di desanya itu terus hidup. Dan tentu ini tidak membawa kedamaian untuk desanya sendiri. Nah, Kawaki itu merasa jika langkah telah yang diambil Naruto adalah sebuah kesalahan yang besar. Pasalnya, selama Kawaki hidup, ayahnya sekalipun tidak pernah memperhatikan dirinya itu. Ayahnya membuang Kawaki untuk satu tujuan yang kemungkinan berhubungan dengan orang banyak. Dan Kawaki merasa jika apa yang dilakukan ayahnya di masa lalu itu sudah sangat tepat. Alasannya inilah yang membuat Kawaki akan membenci Naruto di masa depan nanti dan memutuskan untuk mengakhiri sandiwara besar dalam dunia shinobi itu. Dan dimulailah perjalanan baru nih Kawaki sebagai sosok villain. Namun akankah Kawaki yang menjadi final villainnya? Itu bisa saja terjadi dan mungkin juga tidak. Nah, menurut kami sendiri tidak mungkin rasanya hal itu akan terjadi. Admin setuju nih dengan spekulasi mengenai Kawaki yang di masa depan akan menjadi villain. Namun untuk spekulasi Kawaki adalah final villainnya, admin masih kurang setuju nih. Pasalnya ada teori dan bukti yang bisa mengatakan spekulasi itu. Dan hal ini juga berlaku pada villain-villain di era Naruto dahulu. Ditambah lagi sekarang ini adalah eranya para bangsa langit guys. Nagato, Obito, Sasuke, dan Madara. Menurut kalian apa kesamaan di antara mereka? Ya, mereka adalah pengguna Dojutsu Mata Rinnegan. Nah, terus apa hubungannya dengan Kawaki itu, Min? Oke, jadi itu gini. Rinnegan memiliki makna jika penggunanya akan mengerti tentang siklus kehidupan. Karena itulah semua karakter-karakter yang memiliki mata Rinnegan di serial Naruto dahulu pada akhirnya kembali menjadi orang yang sangat baik, atau minimalnya mereka akan kembali tersadarkan. Nah, lihat saja bagaimana Nagato dahulu yang awalnya dia berusaha untuk menghancurkan dunia karena dia sama sekali tidak percaya dengan adanya kedamaian di dunia shinobi yang sudah terkutuk itu. Namun pada akhirnya dia justru mengorbankan nyawanya sendiri dengan melakukan teknik Rinne Tensei demi menghidupkan kembali semua orang yang telah dia bunuh pada invasi yang sudah ia lakukan sebelumnya. Nah, memang benar sih Nagato itu tersadar karena ceramah no jutsu itu. Namun bagaimanapun caranya pada akhirnya Nagato pasti akan menjadi kembali baik. Karena memang menjadi baik atau tersadarkan kembali pasti akan dialami oleh para pengguna Rinnegan itu sendiri, yang sesuai dengan makna namanya, yaitu memahami siklus-siklus kehidupan. Nah, terlepas dari bagaimana cara yang ditempuhnya tentunya. Nah, mata spesial Ishiki yang saat ini bangkit kembali di tubuh Kawaki itu juga memiliki makna yang hampir mirip dengan Rinnegan. Nah, bentuk dari Dojutsu Kawaki ini menyerupai roda Dharma yang berjari 8 atau biasa disebut sebagai Dharma Chakra. Beberapa orang memanggilnya sebagai Dharma Wheel. Nah, Dharma Chakra berasal dari kata Dharma yang merupakan jalan untuk mencapai pencerahan dan mencapai nirwana atau keadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang manusia. Dan ini juga berarti roda hukum. Nah, jika dilihat dari maknanya, ada kemungkinan jika karakter yang memiliki bentuk atau motif mata yang seperti ini, ada kemungkinan untuk menjadi baik suatu saat nanti, atau paling tidak tersadarkan kembali.
Nah selain itu, Kawaki itu berada di Konoha dan tinggal bersama dengan keluarga Naruto sendiri sampai saat ini. Dan ini perlu digarisbawahi jika sikap kepedulian Kawaki terhadap orang-orang di sekitarnya sedikit demi sedikit mulai tumbuh, dan terutama kepada keluarga barunya itu dan tentunya kepada tim 7. Nah hal ini terlihat saat Kawaki mengorbankan lengan kanannya demi menyelamatkan Himawari dan Naruto dari serangan laser dari Delta itu, dimana serangan itu sebenarnya memang sudah dirancang untuk mengatasi kemampuan regenerasi lawan-lawannya. Nah tak hanya itu saja nih, demi menebus kebaikan dan juga perlindungan yang telah diberikan oleh Naruto selama ini kepadanya itu, dia bersama dengan Boruto, Sarada dan juga Mitsuki bersama-sama pergi untuk menyelamatkan Naruto yang saat itu tengah disegel oleh Jigen menggunakan mangkuk besarnya itu di dimensi spesial miliknya. Bekerjasama yang sangat apik tuh, mereka berhasil mengalahkan Boro, salah satu inner Kara itu, dan membawa Naruto kembali ke desa Konoha bersamanya dengan selamat. Kita tahu pula di chapter 63 yang lalu kita juga dapat melihat Kawaki yang sudah kehilangan karmanya itu setelah lenyapnya Isshiki nih bahkan rela mengorbankan nyawanya demi bisa melindungi Naruto, sosok yang sangat dihormatinya itu. Dengan pergi meninggalkan desa untuk menemui Code sendiri, ya walaupun tindakan yang diambil Kawaki itu sebenarnya adalah tindakan yang sangat gegabah sih. Pasalnya inilah awal mulai yang menyebabkan pertempuran besar terjadi bahkan sampai di chapter 66 kemarin ini. Namun tindakan Kawaki yang rela mengorbankan nyawanya demi Naruto itu adalah sesuatu yang patut untuk kita hargai. Ibarat kata nih, Kawaki ini layaknya sebuah batu yang setiap harinya terkena tetesan air. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, namun batu itu pasti akan berlubang pada akhirnya. Nah, seperti itulah Kawaki nih gambarannya. Sekeras apapun sifat saat ini dengan adanya Naruto, Boruto dan juga Mitsuki serta Sarada dan teman-temannya itu yang lain yang peduli padanya nih, walaupun lama namun pasti akan berubah juga pada akhirnya. Dari beberapa bukti inilah yang membuat admin sendiri yakin jika di masa depan nanti Kawaki akan mendapatkan perubahan sikap. Dengan kata lain nih, tidak akan menjadi villain besar sampai akhir cerita Boruto sendiri. Mungkin Kawaki akan menjadi seperti Obito di sisa-sisa hidupnya, justru malah membantu Naruto dan membelot dari Madara itu. Nah gambarannya mungkin seperti itu. Atau bisa saja Kawaki akan menjadi seperti sosok Uchiha Itachi di masa lalu yang sebenarnya dialah pahlawan yang sesungguhnya. Wah itu bakalan lebih keren lagi nih. Jika dahulu Itachi lebih memilih untuk membunuh bahkan memusnahkan klannya sendiri, tak terkecuali orang tuanya itu demi menjaga kedamaian desa Konoha sendiri yang sangat dicintainya itu. Oke, di episode 1 dahulu nih, Kawaki itu juga mengatakan jika era shinobi itu telah berakhir. Dan dia juga mengatakan akan mengirim Boruto ke tempat Naruto itu berada. Nah dari kata-katanya inilah seolah-olah Kawaki lah penyebab dari semua kejadian-kejadian besar itu. Namun kita selama ini terlalu fokus pada ucapan Kawaki yang sudah kita anggap jika itu adalah benar. Padahal kita belum tahu secara pasti nih, apakah di masa depan nanti Kawaki sudah benar-benar mengirim Naruto ke suatu tempat, atau itu justru sebenarnya hanyalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh Kawaki untuk membuat dirinya dibenci oleh dunia shinobi sendiri. Kita tidak tahu nih jika sebenarnya Kawaki di masa depan sebenarnya adalah orang baik yang sedang memakai topeng di wajahnya dan berpura-pura seolah-olah jika dialah penjahatnya. Dan mengatakan apa yang sudah terjadi selama ini antara Kawaki dan Naruto, seharusnya di masa depan Kawaki bisa menjadi seorang yang sangat baik. Gimana? Kalian sepakat nggak tentang beberapa asumsi dan teori tentang hal itu? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai Kawaki. Kemungkinan akan menjadi jahat sebagai sosok villain, dan kemungkinan pula dia akhirnya menjadi baik kembali. Jangan lupa kesaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DR TV and we'll be come back.